Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir sholat berjamaah dan sekaligus mengikuti kajian Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada qudwah kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umat yang istiqomah dengan ajarannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan disibukkan dengan berita, dengan acara yang disebut dengan tahun baru. Hal ini sudah sering dikaji oleh ustadz-ustadz, oleh para kiai, para ulama, bahkan MUI sudah mengharamkan adanya ikut kegiatan tahun baru. Namun kita lihat apa yang terjadi di lapangan atau di jalan atau di tempat-tempat umum. Kegiatan menyambut tahun baru Masehi luar biasa, luar biasa. Dan kalau kita hitung, maka jumlah orang yang menyambut tahun baru Masehi itu adalah kebanyakan orang Islam apa non, Pak? Islam. Bahkan tidak jarang di perumahan kita pun jam 12 malam saya nggak bisa tidur. Kenapa, Pak? Banyak sekali petasan yang dibunyikan. Harganya lumayan, Pak, bisa ratusan ribu. Ini luar biasa. '
Kalau kita lihat di dalam surat Al-Kafirun, surat yang ke-109, ya. Saya bacakan artinya. Wahai orang-orang kafir, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini perkataan Islam apa non ini? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah juga menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Ini sudah terjadi pemisahan sebetulnya. Sudah jelas gitu. Ya. Tahun baru kita itu tahun baru apa? Hijriah. Ya. Tapi meriah mana, Pak? Ketika pergantian tahun baru Hijriah dan Masehi. Meriah mana, Pak? Penyambutannya. Jauh, ya? Jauh. Kalau malam tahun baru Islam itu dimulai pada bulan Muharram, 1 Muharram. Sepi banget. Ya. Nggak ada tanda-tanda kehidupan menyambut tahun baru. Ya. Hanya beberapa kelompok-kelompok kecil di masjid-masjid, di TK yang menyambut dengan pawai tahun baru Islam. Saya juga heran gitu. Padahal ilmunya sudah disampaikan, udah disampaikan, bahkan lewat YouTube, lewat channel-channel YouTube yang mengharamkan. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa ini. Ada fenomena apa gitu dengan umat Islam? Yang luar biasa penyambutannya, yang mereka rela. Ya. Dari sore bahkan dari pagi menyiapkan perangkatnya. Apa perangkatnya, Pak? Dari mulai trompet, ya Pak. Ya. Mulai apa lagi? Petasan, membeli jagung, membeli ikan, ya. Itu perangkat yang disiapkan dari pagi, ya, sampai malam. Ya, mereka dengan setia menyambut tahun baru. Padahal begitu jam 12.00 ada nggak perubahan alam? Gejala alam yang ada dirubah gitu? Tidak ada. Nggak ada perubahan sama sekali. Jam 12 inul-inul itu nggak ada perubahan apa. Biasa saja. Kalau Islam, pergantian hari itu bukan jam 12.00 Islam, tapi adalah maghrib. Itu Islam. Jelas pergantiannya dari siang ke malam. Kita harus tahu juga bahwa pergantian hari bagi umat Islam itu adalah maghrib. Berarti sekarang udah hari apa nih dalam Islam? Hari apa? Hari Jumat. Udah hari Jumat nih sekarang nih. Kalau tanggal Masehi hari apa? Hari Kamis. Udah berbeda sekali gitu. Tapi saya heran gitu, kenapa kok aneh gitu. Orang, saya yakin yang ada di sini mah nggak ikut-ikutan kayak gitu. Ya, kayak gitu udah paham semuanya. Ya. Kenapa? MUI sudah jelas mengharamkan MUI kalau kita menyambut tahun baru Masehi. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke dalam wilayah atau ranahnya peribadatan. Makanya diharamkan.
Walaupun ada sih kiai yang mengatakan boleh-boleh saja, bahkan ikut ke gereja, ya, disambut dengan pendetanya, ya, ada juga yang begitu. Ya. Padahal dia orang besar, orang pinter, Pak. Sama kita jauh lebih pinter dia. Gitu. Bahkan ada yang sampai pembuat tafsir, Pak. Tafsir. Berarti orang hebat ya. Sampai membuat tafsir itu orang hebat. Tapi tetap dia tidak setuju dengan pendapat ulama. Biarlah mereka yang sudah banyak ilmunya tapi tidak mengamalkan. Nah, kita sebagus kita itu adalah orang yang ilmunya 10, amalnya 10 gitu, Pak. Diamalkan. Percuma ilmunya 1000, amalnya 2. Percuma. Karena yang penting adalah ilmu dan amal. Kita nggak bisa beramal tanpa ilmu. Contohnya apa? Ada orang meninggal, kita mau ikut sholat jenazah, kita nggak tahu ilmunya, gimana caranya? Nggak bisa kita sholat jenazah. Saya pernah mendengar ketika ada mau sholat jenazah, ada orang yang sibuk cari sajadah. Sajadah mana? Sajadah mana? Ngapain nyari sajadah? Orang ini nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Kenapa? Karena nggak ilmunya. Jadi nggak bisa kita beramal tanpa ilmu. Makanya harus berilmu baru beramal. Tapi banyak orang yang berilmu tidak beramal, bahkan cenderung menyesatkan umatnya. Ini yang luar biasa dahsyatnya. Makanya kita sebagai orang Islam yang mungkin ilmu keislamannya belum banyak, gitu, jangan sampai terkecoh dengan orang-orang yang ilmunya banyak tapi amalnya salah. Gitu. Kita dituntut beramal soleh, bukan amal salah. Nah, ini yang penting, ya, yang saya ingin memberikan pemahaman kepada kita. Gitu. Pokoknya apapun acaranya, apapun kegiatannya, kalau malam itu ditujukan untuk memperingati hari tahun baru, itu nggak boleh. Walaupun muhasabah sekalipun di masjid ini, ya muhasabah dalam rangka menyambut tahun baru, nggak boleh. Kenapa? Karena nawaitunya udah salah. Udah berjalan aja apa adanya. Biasa tidur malam. Biasa tidur sore. Ada kita persilakan. Jangan diniatkan dalam rangka menyambut ini, gitu. Apapun kegiatannya, mau tahlil bareng, mau ngaji bareng dalam rangka itu nggak boleh. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Pak, kita ngaji bareng aja yuk malam Sabtu. Boleh, nggak masalah. Yang penting jangan karena itu, gitu. Niatnya, nawaitunya luruskan, gitu. Isi dengan kajian, muhasabah, boleh, bagus-bagus aja. Tapi jangan tujuannya mengisi itu. Ini akidah masalahnya, bahaya, Pak. Kenapa? Akidah itu sangat penting. Makanya kenapa Rasulullah selama 13 tahun di Mekah itu hanya menanamkan akidah aja terus, tidak mengajarkan yang lain. Kenapa? Karena akidah itu ibarat sebuah fondasi, Pak. Kayak masjid ini nih, masjid ini. Itu kalau fondasinya nggak kuat,
Ya. Kita bagusin atasnya kayak apapun, itu bisa miring-miring, bisa bahaya, dan akhirnya roboh gitu. Kalau pondasinya tidak kuat. Makanya nggak main-main dengan akidah, Pak. Ya. Kita boleh amalnya sedikit, karena ilmunya juga sedikit. Tapi yang penting akidahnya benar, akidahnya lurus. Kalau akidahnya sudah lurus, insya Allah. Kalau bangunan ini akidahnya, pondasinya kuat, dibangun ke atas juga akan kuat, gitu konstruksinya. Nah ini yang perlu kita pahami. Saya sangat khawatir dengan pemahaman orang-orang Islam, kebanyakan umumnya orang awam yang keislamannya yang mudah tergerus dengan peradaban lain. Dan Allah sudah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho kepada kamu, kepada umat Islam. Nggak akan ridho. Hatta tattabi'a millatahum, sampai mengikuti milah mereka, ajaran mereka, baru mereka akan senang, akan ridho. Pertanyaannya, kita mau dicintai Allah, dibenci Yahudi, atau disenangi Yahudi, dibenci Allah? Udah itu aja. Apa contohnya? Contoh walang tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Contohnya banyak. Gaya hidup, lifestyle, gaya hidup. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mengajak umat Islam untuk berpakaian seperti mereka. Itu gaya hidup. Berpakaian saja, nggak jauh-jauh. Islam itu sudah mengatur bagaimana laki-laki berpakaian dan bagaimana perempuan berpakaian. Sudah dijelaskan bahwa aurat laki-laki itu dari mulai pusar ya, pangkal pusar sampai ke dengkul. Itu aurat laki-laki. Sekarang ada nggak orang Islam yang sudah dewasa, yang sudah balik, keluar rumah pakai kolor yang di atas lutut berpakaiannya? Ada nggak, Pak? Ada ya. Nah itu contoh mereka, milah yang mereka ajarkan. Untuk yang perempuan, semuanya aurat kecuali apa? Kecuali Pak, muka dan telapak tangan. Udah cuma dua. Berarti kaki aurat bukan? Kakinya, ya, aurat. Kaki aurat buat perempuan. Kalau sekarang sudah mendingan, sudah bagus dibanding zaman dulu. Di era tahun 90-an itu perempuan muslimah kalau mau kondangan, kalau mau pergian, pakai pakaiannya apa, Pak? Kebaya. Tahu kebaya? Ya. Dan pakai rambutnya pakai apa? Yang di sanggul, ya, yang dikasih sambungan gitu. Itu dulu, Pak. Hampir semuanya begitu. Kalau sekarang sudah mendingan, lebih bagus. Hampir semua ibu-ibu ya di blok C ini, hampir ya semuanya ibu-ibu yang blok C, kalau keluar rumah sudah menggunakan apa? Kerudung.
sudah kerudung. Walaupun masih banyak yang menunjukkan auratnya, yaitu kakinya terlihat. Ini tugas kita nih semua nih, bapak dan kita. Kenapa? Karena kalau istri kita, anak perempuan kita yang sudah balik keluar rumah menunjukkan auratnya, ya, maka selama itu juga dia melakukan dosa. Kenapa dosa? Karena mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal sepele, Pak. Ketimbang ngapain kaos kaki bisa masuk neraka. Ini kenapa? Karena milah mereka kita ikutin. Sejengkal kita ikutin, sehasta kita ikutin. Sampai kita masuk ke lubang semut pun kita ngikutin. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Tanamkan akidah kepada anak dan istri kita. Ya. Kenapa akidah begitu penting? Ya. Karena nanti, Pak, ya, kita akan mati nggak, Pak? Pasti ya, pasti mati. Yakin kita akan mati, Pak? Yakin nggak kita akan mati? Yakin. Kalaupun nggak yakin juga pasti akan mati juga. Akan mati juga. Nah, ketika kita mati, kita mau menghadap siapa? Menghadap siapa? Allah. Kita akan menghadap Allah semuanya, satu titik. Yang sekarang di dunia ngakunya jago bahasa Arab, jago bahasa Inggris, jago Al-Quran, jago ini. Kalau dia membangkang perintah Allah, akan Allah siksa. Nah, ini hal yang perkara kecil. Ketika seseorang itu masih tertanam akidahnya di dalam dadanya, ketika dia masih ada iman ya pada Allah, dia tidak melecehkan Nabi Muhammad, tidak melecehkan Al-Quran, tidak melecehkan Allah, ya, maka ketika kita mati nanti, ya, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita banyak dosa di dunia ini, walaupun kita harus mampir dulu ke neraka, ketika ada masih ada imannya akan dipindahkan. Tetapi jangan harap, ya, ketika mereka melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi Muhammad, bahkan menghina Allah, jangan berharap, ya, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, Pak. Ini akidah. Makanya suka ada orang menyepelekan, ketimbang ngucapin selamat nakal doang kok, masa nggak boleh gitu Pak ya. Ya memang ucapan. Kita menggauli istri kita juga karena ucapan. Kita disebut muslim juga karena ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba dibalik, orang-orang non suruh baca syahadat, mereka mau nggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Bukan dia nggak bisa, ngucapin syahadat mah gampang. Mereka aja ngucapin assalamualaikum aja lancar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lancar. Coba mereka suruh mengucapkan syahadat, pasti kan? Kenapa? Karena konsekuensi ucapan itu yang berat. Kita disuruh bilang iya, gampang. Iya, tidak. Tapi mau kita menjawab pada sebuah pertanyaan, apakah kamu pejinah? Bilang iya, coba. Bukan masalahnya nggak bisa bilang iya dan tidak, tapi konsekuensi ucapan itu yang berat.
Kita berbahagia Pak, berbahagia jadi seorang muslim. Masya Allah, sangat berbahagia, bersyukur. Ini hidayah yang paling besar, nikmat yang paling besar yang kita rasakan ketika kita berada dalam Islam. Kenapa nggak bahagia? Kita itu tinggal kayak wayang Pak, udah manut aja sama apa namanya, dalam manut aja. Kenapa? Allah sudah ngatur semuanya Pak, kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang nggak diatur dalam kehidupan kita? Diatur semuanya. Hidup kita apapun kerjaannya, apapun statusnya, apapun pangkat dan jabatannya, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan Islam artinya selamat. Kalau kita ngikutin Islam pasti selamat. Udah ikutin aja apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Apa yang Allah larang, jauhin. Udah selesai. Kita nggak perlu nyari aturan-aturan yang lain. Allah sudah atur sedemikian rupa. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Ya. Cara minum diatur oleh Allah, oleh Islam. Minum dengan tangan kanan sambil duduk, membaca bismillah. Udah diatur. Udah jangan tanya kenapa sih, kan sama-sama kenyang, sama-sama nggak haus lagi. Gitu. Bedanya apa? Kalau dengan tangan kiri kita minum nggak dapat pahala, dengan tangan kanan dapat pahala. Coba, ada nggak alam agama yang diatur seperti itu? Tidak ada. Makan diatur juga, subhanallah, diatur sampai makan. Makanlah makanan yang halalan thayyiban. 2, halal dan baik. Halal dari apanya? Halal dari zatnya dan dari caranya. Terus baik lagi, thayyib. Ikan halal, tapi udah busuk, jangan rusak. Subhanallah, kalau kita ngikutin perintah Allah, perintah Islam, akan selamat badan kita. Adanya penyakit itu karena salah kita. Kalau ngikutin Nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah, itu nggak ada sakit. Sesuai itu terakhir sakit pas mau meninggal aja. Sebelumnya nggak pernah sakit Rasulullah. Kita banyak penyakit karena banyak melanggar syariat Allah. Ya termasuk saya sama. Makanya kita sama-sama belajar. Ayo kita belajar mencontoh Nabi Muhammad kayak apa sih kehidupannya. Makanya tidak salah Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo kita kembali ke Rasulullah. Jadi jangan mencari yang lain caranya. Sudah Allah gariskan, nggak usah repot kita. Cara makan dengan tangan kanan. Ya. Ada yang mengatakan dengan 3 jari, dengan 4 jari. Kenapa dengan 3 jari 4 jari? Supaya nggak banyak. Kalau makan begini Pak. Pernah lihat yang begitu? Nasi 10 penuh, udah kayak gunung. Masih nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi.
Kenapa? Karena caranya yang salah. Makan itu yang dahulukan adalah buah dulu. Kalau ada pisang dulu yang kita makan. Kita selama ini salah kan, cuci mulut setelah makan baru buah. Harusnya makan buah dulu baru nasi. Minum dulu baru nasi. Kenapa? Masa diatur. Lambung itu dibagi 3 bagian. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk nafas, untuk udara. Ada orang yang makan sampai kenyang, sampai kemerkaan, nggak bisa nafas, guling-gulingan ya. Kenapa? Karena salah, tidak ngikutin aturan. Indah sebetulnya Islam itu hidup. Dan kita bertoleransi itu saling menghargai, bukan saling ikut. Bukan saling ikut, bukan, tapi saling menghargai. Kita hargai agama mereka, agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Jangan bertasamuh, jangan bercampur adukan gitu. Kenapa? Kalau campur adukan kayak gini Pak. Nah, kita punya segelas air. Dituangkan air segini. Air bening, air fresh water, air segar. Dicampur setetes saja racun. Nah banyak Pak, setetes saja racun, sianida dikit. Gimana kira-kira air ini? Berani minum? Rusak. Nah jangan kau campur adukan apapun, apalagi mengenai akidah. Jangan, kita jangan kalah sama anak-anak. Anak-anak seusia 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun akan merengek. Pak, beli trompet dong buat ntar malam. Iya, kita beli. Ya, kasih pemahaman mereka. Nah, itu nggak bagus. Kamu nggak layak beli gituan. Pak, beli petasan dong buat ntar malam biar rame-ramein. Iya, kita nyari. Ya, jangan diikuti. Kasih pemahaman bahwa itu nggak bagus. Tapi jangan bawa-bawa hal yang sulit-sulit. Wah itu nggak boleh. Dalam Al-Quran ayat sekian nggak boleh. Nggak nyambung. Cukup aja. Kamu nggak layak. Gitu. Saya waktu anak saya masih kecil-kecil sama Pak merengek. Pak beli itu dong, beli trompet. Saya bilang, nah itu bapak lagi dagang, jangan diganggu. Udah cukup. Jangan dibeliin, jangan diikuti. Kenapa? Karena anak itu tergantung bapaknya Pak. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Suci Pak, semua anak itu suci semuanya. Kalau ada anak yang meninggal di bawah umur akil balik, dia belum balik, dia suci masih. Walaupun bapaknya Nasoro, bapaknya Yahudi, suci semua. Nah, bapaknya lah yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu bapaknya. Jadi hati-hati. Ya. Anak istri kita tergantung kita tanggung jawab. Kita seorang pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin.
Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kembali kepada tema kita bahwa dalam menyambut tahun baru itu, terutama memang yang Masehi ya, kita biasa saja. Jangan ada acara-acara yang dibuat-buat. Saya juga banyak, Pak. Saya banyak ikut grup-grup banyak. Di grup pingpong juga saya ikut. Teman-teman asal nih, yuk kita patungan buat menyambut tahun baru. Buat bakar-bakar, buat apa? Udah, saya no comment, diem aja gitu. Saya biasanya nyumbang kalau acara kegiatan, buat acara ini saya nyumbang. Dalam hal ini saya stop, saya diam. Kenapa? Ini udah akidah misalnya. Memang dilematis ya. Kalau bos kita, atasan kita orang-orang non misalnya, yang lain ngucapin selamat, kalau kita enggak gitu. Ya nggak apa-apa, kita jelasin ini udah wilayah akidah. Mohon maaf. Kenapa? Kalau kita ngucapin selamat, ya contoh gini, misalnya Pak Yani jadi kepala desa Karangsatria misalnya, kita ucapin selamat ya jadi kepala desa. Berarti kita ngakuin nggak bahwa dia kepala desa? Selamat Natal. Berarti kita ngakuin bahwa Isa itu adalah Yesus. Ya kita hormati, akidah mereka hormati, nggak apa-apa, silakan. Memang kita dilindungi oleh undang-undang. Di Pancasila pasal 1 apa bunyinya? Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Esa itu tunggal satu. Dan kita sudah yakin benar. Kenapa? Di dalam surat Al-Ikhlas ya, syarat menjadi Tuhan itu ada 4 syaratnya. 1, harus satu-satunya. Tidak ada yang menyamain. Satu pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Lam yalid wa lam yulad. Allahu somad. Tempat bergantung. Apa itu bergantung, Pak? Kita berdoa bergantung pada siapa? Allah. Kita sakit bergantung sama siapa? Kita punya ujian yang besar bergantung pada siapa? Semua ketika kita melakukan bantuan, semuanya pasti mengatakan Allah. Kita naik pesawat di ketinggian 10.000 kaki, terus tiba-tiba mesin pesawat mati. Pilot bilang ke para penumpang mohon maaf, mesin pesawat mati. Kita akan terjun bebas, bisa di laut, bisa di darat, bisa di kebun, bisa di sawah, bisa di gunung. Kira-kira panik nggak kita, Pak? Pasti panik. Kita lihat ketika Gunung Semeru meletus, apa yang bunyi teriakan yang pertama kali? Allahu Akbar. Allah pasti sebut Allah. Orang Inggris mau oh my God, help me please, tolong kami. Kita di tengah lautan, di dalam naik perahu, naik kapal, ombak begitu besar, hampir karam kapal itu. Kita berdoa juga, ya Allah selamatkan saya. Kalau saya selamat nanti akan rajin sholat, akan ngaji tiap malam, akan belajar Al-Quran, akan infak yang banyak. Allah selamatkan. Lali, lupa maning, sama udah lupa.
itu Allahus Samad. Yang ketiga syaratnya lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau dia diperanakan berarti tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya satu. Nah, makanya Allah marah kalau ada orang yang syirik gitu. Gitu Pak ya. Nah ini mudah-mudahan jamaah yang hadir malam hari ini besok nggak ada yang ikut-ikutan. Ya. Udah tidur aja, acara tidur. Kalau acara boleh, isi acara di masjid boleh, mau tahlilan, mau zikir, mau apa boleh, tapi jangan diniatkan dalam rangka memperingati, dalam rangka menyambut tahun. Ya, mungkin itu saja saya ingin menegaskan kembali. Ya, mudah-mudahan kita tidak terbawa akidah kita dengan akidah yang lain. Ya, hal sepele terlihatnya, tapi besar efeknya. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.